Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, Alhamdulillah, selamat datang kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Ya, Alhamdulillah pada episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai nuzulul Quran. Tapi sebelumnya kita belum sempat membahas mengenai apa itu Quran dan bagaimana fungsi-fungsinya, terkait keutamaan-keutamaannya pun belum sempat kita bahas. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang apa itu Quran, kemudian apa itu Quran melalui keterangan-keterangan yang ada di dalam Quran itu sendiri. Begitu. Nah, sebagai pembuka mungkin Ustadz Imron Rosyid bisa menjelaskan sebenarnya apa yang dikatakan Quran mengenai Quran itu sendiri, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah hampir memasuki akhir bulan suci Ramadan dan kita masih berada di tanggal 17 Ramadan ya. Maka melanjutkan apa yang kemarin sudah kita bahas. Jadi Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Nah, ayat itu dilanjutkan dengan menyebutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi fungsi utama dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, hudan. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan yang dibaca. Kita sering hanya menangkap dari sisi pahala ya. Sehingga kita berkejar-kejaran memperbanyak bacaan untuk membaca. Itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Namun fungsi yang lebih utama sesungguhnya bahwa Al-Quran itu memberikan hudan, petunjuk kepada manusia, hudan linnas, bukan hanya lil mukminin, bukan. Bagi seluruh umat manusia ya. Iya, sesungguhnya Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang mukmin. Memang khitab di ayat Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, karena memang yang diundang oleh Allah untuk melakukan puasa hanya orang yang beriman. Tapi Qur'annya di ayat ini kan Qur'annya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Quran yang turun di bulan suci Ramadan itu apa? Sebagai petunjuk bagi seluruh manusia wa bayyinatin minal huda. Dan penjelasan tentang petunjuk itu rinciannya. Jadi kalau kita ringkas sesungguhnya Al-Quran itu berisi petunjuk hidup. Manual Dzalikal kitab hudal lil muttaqin kalau di ayat kedua ya. Kitab ini petunjuk untuk orang yang muttaqin. Memang di sana disebutkan khusus spesifik yaitu muttaqin. Karena memang yang menerima, yang mau menjalankan itu mestinya hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman susah untuk bisa menerima. Walaupun sesungguhnya ini petunjuk bagi mereka. Kalau Al-Quran itu dilaksanakan, kalau Al-Quran itu diterapkan, maka insya Allah akan menyelamatkan seluruh umat. Makanya dikatakan bahwa Nabi itu, ini bu'itsu li utammima makarim akhirat. Jadi inna arsalnaka, ada satu ayatnya jadi bahwa Nabi Muhammad itu
itu diturunkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya bagi orang beriman saja. Bukan. Untuk seluruh alam. Ya. Karena memang petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, ya, petunjuk untuk manusia, untuk lingkungan, ya, untuk kesejahteraan, itu ada pada Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar bacaan saja. Maka sesungguhnya yang penting dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran itu. Ya? Jadi maka Al-Quran itu Al-Quran ini mengatakan innahul haqqu mir rabbika walakin aktsarun nasi la yu'minun. Jadi bahwa Al-Quran itu hak dari Allah, tidak mungkin dari manusia. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tidak mungkin. Ya, jadi kalau manusia yang menulis, manusia yang membuat, tidak mungkin akan semacam ini. Dan itu dari Allah. Walaupun kebanyakan manusia tidak beriman, tidak percaya. Ya. Tapi begitu dia mendapatkan hidayah, percaya, baru tahu, ya, innahu laqur'anun karim. Ya. Sungguh Al-Quran ini bacaan yang mulia. Karim, mulia, bukan dari sisi gramatikanya saja, bukan dari sisi bahasanya, bukan, tapi kandungan isinya, ya. Jadi lebih pada kandungan isinya, ya. Jadi oleh karena itu kalau manusia yang membuat tidak mungkin, maka hanya Allah, ya. Tidak mungkin Al-Quran itu dibuat, ya, oleh manusia. Tentu yang membuat adalah yang membuat hidup ini, karena memang yang punya hak untuk menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi hanya saja memang Al-Quran itu bahasanya bahasa manusia, dan khususnya manusia yang pada saat itu yang dipilih, yaitu Nabi Muhammad, makanya bahasanya bahasa Arab. Ya. Dan Al-Quran itu sampai sekarang masih terjaga. Jadi Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Maka sampai sekarang yang namanya Al-Quran itu belum berubah satu huruf pun. Karena memang bacaan itu bacaan mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ke dalam hati, jadi masuk ke dalam hati. Kalau sekedar buku bacaan, makanya kan begini, makanya kalau kita membaca novel atau cerita, kira-kira berapa kali kamu bisa membaca novel itu? 3 kali kira-kira bosen nggak? Kedua aja kayaknya udah bosen tuh. Nah iya. Ya tahu alurnya. Makanya. Jadi kalau Al-Quran itu seperti novel, ya pasti membosankan. Tapi karena Al-Quran itu yang menyusun adalah Allah, susunannya, gramatik dan sebagainya menarik, dan itu tidak akan bosan. Makanya karena ini bacaan yang mulia, nah, musuhnya setan kan begitu. Jadi kalau kita baca novel itu karena kepengen ngerti ceritanya, 3 jam kuat kita. Tapi kalau baca Quran 10 menit ngantuk ya. Ya kan? Nah, ya. Kenapa? Karena ada setan di situ. Setan yang menggoda manusia, ya, supaya manusia itu tidak membaca. Tapi walaupun digoda oleh setan, ada orang yang bersungguh-sungguh. Makanya jadi orang yang mau menghafal ini, ya, orang yang mau menghafal itu memang orang yang dipilih, orang yang dipilih. Makanya itulah Allah menjaganya, ya, dengan ya lewat hati orang-orang yang terpilih.
Makanya mari ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih sehingga kita bisa ya mau menghafal lah, paling tidak begitu ya. Ada dorongan, insya Allah kita menjadi orang yang terpilih. Itu diantara fungsi ya. Dan fungsinya masih banyak ya. Kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan Al-Quran itu turun di malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau di Al-Qadr kan hanya Lailatul Qadar gitu. Tapi kalau di dalam surat Ad-Dukhan ya, ayat 3 itu dikatakan inna anzalna, ya, sungguh kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Ya. Jadi makanya mari ya, insya Allah kita sebentar lagi akan menemui Lailatul Mubarakah itu. Tapi kapan itu? Nah, itu yang dirahasiakan oleh Allah. Nabi pun tidak tahu kapan gitu ya. Tapi Nabi memberi ancar-ancar di malam-malam ganjil dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya mengejar di malam ganjil, ya kadang-kadang malah godaannya banyak nanti. Iya. Tapi kalau kita berusaha setiap malam gitu, insya Allah nanti ya dengan sendirinya kita akan mendapatkannya. Ya. Insya Allah. Ya, saya kira demikian ya. Jadi inilah fungsi Al-Quran. Baik. Insya Allah. Jadi itu ya dari beberapa fungsi Al-Quran yang disebutkan sendiri dalam Quran gitu ya. Iya. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, Ustadz. Semoga dengan pembahasan hari ini kita semakin semangat lagi ya untuk mengkaji Al-Quran, kemudian memperbaiki bacaan-bacaan kita, baik melalui makna maupun secara cara membaca yang baik dan benar ya. Setelah itu kita juga senantiasa meniatkan untuk menghafal Quran juga ya, Ustadz. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian mungkin sekian dulu, Ustadz. Terima kasih banyak atas tausiahnya, sangat inspiratif sekali. Mungkin episode kali ini kita tutup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor di bawah maupun melalui kolom komentar. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.